Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Ardana Patricia dengan NIM 2012-184. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bayi tabung yang mana sebagai tugas mata kuliah Masail Fikih. Yang pertama mengenai pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah sebutan untuk bayi yang dihasilkan dari pembuahan antara sel sperma dan ovum di laboratorium, yang mana bertujuan untuk menghasilkan embrio-embrio bayi, dan nantinya embrio yang berkualitas ini akan ditransfer ke rahim, yang mana bertujuan untuk berkembangnya janin itu sendiri dan agar tumbuh menjadi bayi. Nah, dalam dunia kesehatan sendiri, bayi tabung itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu fertilization in vitro, artinya sel sperma dan ovum diproses di vitro atau ditabung. Nah, setelah ini terjadi pembuahan, langsung ditransfer ke rahim. Yang kedua yaitu gamet in fallopian tuba, atau yang mana artinya itu sel sperma dan ovum ini itu diambil kemudian dicampur. Nah, setelah terjadi pembuahan, segera ditanam pada saluran telur atau tuba falopi. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai motivasi menggunakan program bayi tabung. Nah, bayi tabung sendiri itu pada era sekarang mungkin sudah menjadi opsi atau pilihan, bahkan solusi yang ditawarkan oleh dokter bagi suami istri yang mendapatkan seorang keturunan. Nah, yang mana akan tetapi di sini itu memiliki kelainan pada alat kelaminnya, sehingga ovum atau sperma yang sebenarnya cukup berkualitas tidak bisa membuahi atau dibuahi karena adanya kelainan pada alat kelamin pada suami atau istri tersebut. Selanjutnya, dari adanya bayi tabung ini sendiri mungkin terjadi kemungkinan yang bisa saja menimpa, yakni yang pertama itu penggunaan sperma dari pendonor atau bukan dari suami sah. Yang kedua yaitu pengambilan sel sperma kemudian diinjeksikan ke rahim istri. Yang ketiga yaitu sperma ataupun ovum diambilkan dari istri atau suami yang telah meninggal. Yang keempat yaitu sel suami yang sah dicampur dengan sel telur dari pendonor atau dari istri yang tidak sah. Yang kelima yaitu sel sperma dan ovum dari pendonor, yang mana nantinya akan ditanamkan pada wanita mandul. Nah, adanya hal ini itu terjadinya saat bayi tersebut lahir. Anak tersebut menjadi milik si wanita mandul ini. Nah, kemudian yang keenam yaitu mengenai sperma, yang mana dipilih dahulu jenis kelaminnya. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam dari bayi tabung sendiri, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, inseminasi homolog, yang artinya selnya itu berasal dari suami istri yang sah, yang mana dari hukum ini itu diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu inseminasi heterolog, yang mana selnya bukan berasal dari suami istri yang sah, yang mana dari hal ini itu tidak diperbolehkan. Menyikapi hal ini tentu di dalamnya itu terikat hukum-hukum yang berlaku. Yang pertama, jika bibitnya itu berasal dari suami istri yang sah dan ditanam di rahim istri yang sah, maka diperbolehkan, karena pada dasarnya jumhur ulama pun memperbolehkan hal ini karena dengan alasan tidak ada unsur zina. Yang kedua yaitu jika selnya itu berasal dari suami atau istri yang telah meninggal, maka hukumnya tidak dibenarkan, karena hal ini itu kita telah tahu bahwasanya kalau sudah meninggal itu tidak ada hubungan tali pernikahan. Kemudian jika bibitnya itu berasal dari pendonor juga tidak diperbolehkan atau haram hukumnya, karena di dalamnya itu tidak ada ikatan pernikahan atau dapat merusak nasab. Nah, yang keempat yaitu jika bibitnya itu berasal dari suami istri yang sah, akan tetapi
di rahim wanita lain, meskipun wanita tersebut sudah dinikahi sebagai istri yang kedua, tetap tidak diperbolehkan.